Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, ini ada kisah yang menjadi pelajaran ibrah bagi umat Islam. Dahulu ketika umat Islam diserang tentara Tatar, Mongol, hampir seluruh wilayah Islam berhasil dijajah. Di antara yang terawal adalah wilayah Khurasan yang bertetangga dengan Mongol. Pada mulanya di Khurasan, Tartar tak berdaya menembus pertahanan umat Islam di kota Bukhara. Lalu pemimpinnya, Genghis Khan, menulis surat kepada umat Islam. Barang siapa yang menyerahkan senjata dan berada di sisi tentara Tatar, dia akan selamat. Tapi barang siapa yang menolak, mereka akan kami buat menyesal. Surat itu menyebabkan umat Islam yang sedang terancam terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang pertama menolak keras tawaran Genghis Khan, dan mereka lantang menyatakan, seandainya Tatar, Mongol mampu memerangi kita, tidak mungkin mereka memberi penawaran seperti ini. Ini menandakan kita punya peluang. Ayo teruskan perjuangan. Pasti kita akan memperoleh satu di antara dua kebaikan: menang dengan mulia atau mati syahid penuh bahagia. Namun kubu yang kedua cenderung menerima tawaran tersebut. Dan mereka ini mengatakan, wahai saudaraku, menghadapi Tatar sama saja bunuh diri massal. Tidakkah kalian melihat jumlah mereka dan perlengkapan senjata mereka? Walhasil Genghis Khan terus memantau dan mengambil peluang dari pertentangan perpecahan di tubuh umat Islam. Lalu dia kirim surat berikutnya, khusus kepada kubu yang kedua yang gamang dan kompromistis. Dalam surat tersebut Genghis Khan berjanji kepada kubu yang kedua itu, dia akan memberikan tampuk kekuasaan Bukhara kepada kubu yang kedua itu dengan syarat mereka harus menumpas kubu yang pertama yang dicap sebagai ekstremis, radikal, dan fanatik. Tawaran ini ternyata diterima oleh pihak kubu kedua ini dengan berbinar-binar. Mereka sambut tanpa rasa bersalah sama sekali. Bahkan mereka bersedia untuk memerangi saudara sendiri demi Tatar. Maka baku bunuh sesama muslim pun terjadi. Akhirnya kubu pertama yang terus teguh berjihad mempertahankan tanah airnya itu ditumpas oleh tangan saudara-saudara sendiri yang menjual Islam demi seonggok dunia. Apa yang menyedihkan? Apa lacur? Pihak yang menerima tawaran Tatar itu tidak diberi hadiah yang dijanjikan oleh Genghis Khan. Bahkan senjata mereka dirampas. Mereka ditangkap dan disembelih tanpa sisa. Genghis Khan kemudian memberikan sambutan pidato yang masyhur menjelang penyembelihan terhadap umat Islam yang mengkhianati saudara-saudaranya. Tahukah Anda, kalau mereka sanggup memerangi saudara-saudaranya sendiri demi kita, padahal kita ini adalah orang asing bagi mereka, maka orang-orang seperti ini mustahil kita beri kepercayaan. Saudaranya sendiri disembelih, apalagi kita adalah orang asing bagi mereka. Satu saat mereka kuat, mereka pasti akan menyembelih kita. Saudaraku, sahabat muslim dirahmati Allah, ada 10 hikmah dari kisah nyata di atas. Yang pertama, taktik pecah belah dan memperalat sesama umat Islam adalah strategi yang ampuh dalam menghadapi kaum muslimin dari zaman ke zaman. Bacalah sejarah bagaimana Sultan Agung pada saat menyerbu benteng VOC di Batavia, di Jakarta tahun 1628 dan 1629 dikhianati. Bagaimana Diponegoro dalam perang Jawa dalam kurun waktu 1825-1830 dia dihadapkan, diadu dengan prajurit-prajurit pribumi dari Surakarta, Madura, dan lain-lain. Yang kedua, puncak kelemahan akidah perjuangan adalah tidak yakin dengan janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga, nafsu terhadap tahta dan harta sangat mudah untuk menggerus keikhlasan dalam perjuangan. Pelajaran keempat, jika dunia telah menguasai diri, maka saudara sendiri pun sanggup dikhianati. Pelajaran kelima, mempercayai bulat-bulat kata-kata musuh adalah kebodohan yang sangat menghancurkan. Pelajaran keenam, Islam tidak pernah kalah karena ajaran agamanya. Sebaliknya,
Islam akan kalah karena penyelewengan orang-orang Islam terhadap agamanya sendiri. Di pelajaran ketujuh, bujukan musuh itu beracun dan racunnya mampu membunuh jamaah kaum muslimin. Pelajaran ke-8, setiap pengkhianat tidak pernah akan merasakan kebahagiaan. Nikmat mereka hanya sementara, lalu dibinasakan oleh musuh yang sama. Pelajaran ke-9, penting bagi kita untuk berpegang kepada prinsip. Walaupun terlihat susah dan payah, tetapi berpegang kepada prinsip adalah perisai pertahanan yang sangat kuat. Pelajaran yang ke-7, tidak boleh kita bekerja sama dengan pihak luar untuk menentang saudara kita sendiri. Saudaraku, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita perlu mengambil hikmah dan ibrah dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Betapa samanya hari ini dengan peristiwa yang kemarin baru terjadi. Janganlah kalian membunuh singa-singa di kalangan kamu, sebab kamu nanti akan dimakan oleh anjing-anjing kalangan musuhmu. Barang siapa yang tidak belajar dari sejarah masa lalu umat ini, maka sejarah akan mengajarkannya kembali dan kita akan kalah. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah dunia agar kita selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.